Shalom, pemirsa setia dari channel Refleksi Gema. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan, dan merefleksikan bagian firman Tuhan dalam Alkitab dengan tema hidup yang bermakna. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan, dan merefleksikan akan bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami juga boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk waktu kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, bacaan kita diambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-9 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Bacaan Alkitab hari ini adalah bagian akhir dari apa yang hendak disampaikan oleh pengkhotbah, yaitu di pasal 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Serta merupakan kesimpulan dari pencarian makna hidup yang dilakukan oleh pengkhotbah. Di sini, sang pengkhotbah menempatkan diri sebagai orang ketiga. Ia mengingatkan kembali siapa dirinya, yaitu bahwa dia bukan orang yang asal bicara, tetapi dia berpengetahuan, dia berhikmat, dia cermat, dan dia jujur. Sehingga apa yang ia sampaikan amat berharga. Walaupun tidak mudah dipengerti, tetapi nasihat pengkhotbah ini jangan pernah kita abaikan. Dia tidak lagi menganggap hikmat yang dimilikinya sebagai kesia-siaan, karena dia sudah menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Pengkhotbah meyakini bahwa hikmat yang dia dapatkan itu seperti kusa atau tongkat yang dipakai untuk mendorong dan mengarahkan domba dan seperti paku yang menancap, ada di pasal 12 ayat yang ke-11. Sehingga hikmat yang didapatnya diharapkan dapat mendorong dan mengarahkan orang dalam menjalani hidup dan membangkitkan keyakinan pada mereka yang saat ini mungkin sedang bimbang dengan iman mereka. Pengkhotbah menyimpulkan bahwa sesungguhnya hidup yang bermakna adalah hidup dengan sikap takut akan Allah serta berpegang pada perintah-perintahnya. Bapak Ibu bisa membaca di pasal 12 ayatnya yang ke-13. Saat ini ketika kita membaca Alkitab dan mengikuti renungan Gema, merupakan langkah yang baik untuk mengenal Allah dan perintah-perintahnya. Namun pertanyaannya adalah, apakah pembacaan Alkitab buat Bapak Ibu saat ini hanya sekedar untuk menambah pengetahuan? Pengkhotbah mengingatkan bahwa bila Alkitab tidak menjadi pegangan hidup, pembacaan Alkitab hanya akan melelahkan badan. Bapak Ibu bisa membaca di ayat 12 sampai dengan 13, dan itu semua akan menjadi kesia-siaan. Pembacaan firman Tuhan harus dilakukan dengan hati yang takut akan Allah, serta didorong oleh kerinduan untuk melakukan kehendaknya. Agar kita terus berubah menuju keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian, pengetahuan, hikmat, pekerjaan, jabatan, kesuksesan, ibadah, kekayaan, dan nama baik bukanlah sesuatu kesia-siaan. Sebaliknya, hal-hal itu akan menjadi sarana untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati kemuliaannya, serta berdampak pada jalannya pengadilan Allah. Pada akhirnya, kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Anda sudah mengikuti jejak pengkhotbah yang sudah menemukan makna hidupnya? Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya setiap hal yang kita lakukan dalam hidup dilandasi takut akan Tuhan, sehingga seluruh bagian hidup kita bisa menjadi bermakna dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami seharusnya dalam menjadi hidup yang takut akan Allah. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan ketika kami melakukannya di hadapan Allah dengan takut akan Allah, segala sesuatu yang kami kerjakan akan menjadi satu hal yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Akan membuat hidup kami menjadi bermakna. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami terus diingatkan akan firman Tuhan ini, sehingga hidup kami bisa menjadi hidup yang lebih bermakna dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Termasuk ketika kami mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk diri kami, tetapi bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan untuk hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin dan Tuhan yang terus dipermuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.